Makan siang dulu. Ayo, di mana? Tempat biasa aja. Ayo. Ayo, tim, makan siang dulu ya. Ayo, situ dulu. Sini aja. Gue pesen dulu. Oh, iya. Kayak biasa. Biasa. Pesenin. Ya Mbak ya. Terima kasih. Udah. Udah dah. Kan hafal. Akhirnya makan juga kita. Yoms. Laporan yang kemarin udah selesai belum tuh? Laporan yang kemarin dikit lagi beres. Dikit lagi beres? Dikit lagi beres. Bagus lah. Coba gue telepon Unai deh. Sama sekalian cek email yang baru-baru. Nay, Unai. Ini laporan yang kemarin gimana, Nay? Udah dapat belum? Oh iya, makasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Udah Nay, ntar gue hubungin lagi aja Nay. Udah, Iya. kita. Kasihan aja yo. Tuh. Kesel banget sih. Ini apa-apaan nih, gak usah ikut campur ya? Sabar dulu, Gak usah ikut campur ya? Bukan ikut campur, cuman kan Mas gak boleh kayak begini dong. Ini kan cewek Mas, sabar dong. Dia calon istri gue, gak usah ikut campur loh. Tenang dulu Mas, bukan maksud kita ikut campur, cuman kan ini di tempat umum nih, banyak anak-anak, orang pada makan. Kan Bukan urusan lo, bukan. Ini kamera apa? Mas jangan kayak begitu dong. Nggak, maaf Mbak, maaf Mas. Mbak. Tolong ya, tolong. Kasar banget Mas. Ini baru calon istri Mas kan, Mas udah kasar kayak Tahu begini. nggak masalahnya apa? Ya bukan Ya, tapi gitu, bukan Mas. begini Kalau misalnya caranya. ada urusan, diobrolin baik-baik. Kan gak enak depan umum. Susah dibilangin, keras kepala selalu bahas soal ini. Ah udahlah, tadi sendiri aja. Aku mohon yang jangan tinggalin apa yang tolong aku Gini, ya, tolong. Mas, Mbak, mending duduk dulu ngobrol baik-baik aja. Nggak enak kalau kayak gini dilihatin orang Mas. Ya udah. Jangan tinggalin aku ya. Udah, lu udah bikin gua malu nih pakai kamera gini. Astagfirullah. Mas, astagfirullah. Mbak, udah, Mbak. Kenapa sih? Kenapa sih Mbak? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Mbak yakin gak apa-apa Mbak? Mbak? Mat ya, diajak ngobrol dulu. Mbak? Ada yang mau diceritain sama saya nggak Mbak? Nggak apa-apa. Yakin banyak kenapa-napa? Yakin, nggak apa-apa Mbak. Enggak, kalau misalnya Mbak mau cerita, mungkin saya bisa bantu Mbak. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Beneran? Beneran. Ya udah kalau gitu saya balik dulu deh. Bapak, aku Gini. bisa minta tolong nggak? Aku mau ngobrol sebentar. Loh, ini beneran nggak apa-apa? Tadi Mbaknya bilang saya duduk aja. Aku mau ngobrol sebentar Ya aja, Mbak. Sebentar aja. Sini sebentar. Bentar. Gimana? Jadi gini Mbak, sebenarnya yang mengganggu pikiran saya itu adalah ibu saya. Karena semenjak papa saya menikah lagi, itu yang membuat saya menjadi putus hubungan dengan papa saya gara-gara ibu tiri saya. Dulu sebelum papa saya menikah dengan ibu tiri saya, hubungan kami baik-baik aja Mbak. Tiba-tiba pas papa saya menikah dengan ibu tiri saya yang baru ini, papa saya itu ngusir saya Mbak pas ketika saya datang ke rumah. Nah terus Mbak tadi berantem sama calon suami Mbak itu gara-gara apa? Gara-gara saya selalu curhat tentang papa saya. Curhat tentang papahnya Mbak, tapi kok malah kayak gitu respon calon suami Mbak?
karena dia tuh bosan gitu, bosan banget katanya. Ah sudahlah, kamu nggak usah cerita-cerita sama papa kamu terus kayak gitu mbak. Terus aku kan sebenarnya butuh orang yang bisa dengerin aku mbak, yang bisa ngertiin aku. Mbak bisa bantu saya nggak? Bantu apa ya maksudnya Mbak? Saya kepengen tahu papa saya ini berubah karena apa? Apa karena ibu tiri saya atau karena yang lain? Bisa aja sih kita ngebantu Mbak. Hanya saya butuh waktu buat ngobrol dulu sama tim. Kita harus obrolin dulu sama semua. Gitu. Tolong saya ya mbak ya. Kalau nggak gini aja deh. Saya minta nomor Mbak. Nanti kalau misalnya saya udah obrolin dan tim udah CC, baru saya kabarin Mbak ya. Di save aja nomornya Mbak. Iya. Oke. Ya udah, Mbak sabar ya. Insya Allah kita ngebantu Mbak. Cuman kita minta waktu buat ngobrolin dulu sama tim ya. Tapi nanti dikabarin ya mbak Iya, ya. iya. Pasti dikabarin. Tapi Mbaknya tenang dulu ya, sabar. Banyak-banyak istighfar ya Mbak ya. Jangan ribut lagi kayak tadi. Apalagi depan orang-orang, kan kasihan orang-orang yang lihat. Apalagi anak-anaknya kan. Ya udah Mbak sabar ya. Iya mbak, makasih ya mbak ya. Iya, sama-sama. Ntar saya kabarin ya Mbak ya. Ya udah, saya balik lagi ke tim saya juga sekalian. Ya. Mas aku pamit dulu ya. Mau sekalian pamit. Oh ya udah. Ya. Hati-hati di jalannya Mbak Rina ya. Iya Mbak. Iya. Nanti tunggu kabarnya ya mbak ya. Iya, iya, iya. Makasih. Iya. Kasihan banget. Nggak nungguin kabar maksudnya apaan? Iya, jadi gini. Tadi tuh ngobrol sama dia, terus nyeritain. Jadi si Mbak ini tuh ternyata permasalahannya banyak, nggak cuma sama si calon suaminya tadi doang. Masalah? Jadi dia punya ayah, nikah lagi. Namun ibu tirinya ini ngehalangin komunikasi antara dia dan ayahnya. Sedangkan dia lagi butuh waktu dan butuh sharing sama ayahnya tentang pernikahan dia. Ketika dia curhat sama calon suaminya malah nggak terima. Dia itu minta tolong buat cari tahu tentang ayahnya ini. Jadi ya udah, gue kabarin, ntar aja kabarin kantor. Gitu. Ya gue kan harus obrolin sama kalian juga. Oh, jadi dia minta tolong sama kita, sama ya. Dia ribut lagi yuk. Lah, kenapa Terus sama siapa ya? Lah. Samperin, samperin. Tega banget sih kayak gitu sih, Nya. Tega apanya sih? Kamu sudah enak-enakan ya makan uang dari Mbak Rina? saya ya. Mbak, Berantem lagi sih, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Ini maafnya ada tiri saya nih dia nih. Ada diri. Hah. terus kenapa berantem? Saya jadi marah karena saya kan nanya kabar papa saya, tapi dia jawabnya nggak sopan. Mbak yang ngomongnya nggak sopan. Seharusnya Mbak ada sopannya. Kok kamu gitu sih ngomongnya nggak sopan banget sama orang yang jauh lebih tua? Sopan? Mbak aja bicara sama ibu saya nggak ada sopannya. Kamu sama aja ya mulut kamu ya sama mama kamu ya. Jaga ya. Mbak, mulut kamu tuh jahat. Udah. Astagfirullahaladzim. Berantem sih. Mbak nggak malu tadi udah berantem di dalam, sekarang berantem di luar lah. Karena dia ini mulutnya nggak sopan banget mas. Saya ini kan Jaga omongannya ya. Udah. dia jaga gimana sih? Mbak. Ngomong pelan-pelan dong, main jahatin orang nggak malu. Iya, ya Allah. Istighfar. Ini anak Ya jaga mulutnya, jangan bicara kayak gitu. Nggak ada sopannya. kamu yang nggak sopan sama aku. Mbak Rina. Aku ini kan kakak kamu. Mbak. Saya gini juga karena Mbak. Karena apa? Mbak juga nggak sopan bicara sama saya. Itu karena mulut ibu kamu yang ngeracunin otak Nggak kamu. mau. Jaga ya orang. mulut Mbak. Ibu saya ngajarin saya benar. Bener Mbak apanya? Rina, astagfirullah. Istighfar dong, Mbak istighfar deh ya Allah. Malu dilihatin orang-orang di pinggir jalan juga. Kamu enak banget ya sudah dibeliin mobil, sudah tinggal di rumah saya. Terus Mbak iri. Terserah saya. Ih apa? Mbak Rina. Itu mah terserah saya sama keluarga Itu kan harta saya. papa saya. Harta ibu saya. Mbak. Aduh, malu banget ini depan orang-orang lagi. Mbak. Minggir. Mbak. Mbak. Tolong Mbak Rina. Mbak kok gitu sih Mbak? Iya mbak, tapi kan itu kan dia nggak sopan banget mbak sama aku ini kan kakaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah Mbak tenang aja dulu ya Mbak ya. Apa ya?
Mending Fatih antar dia pulang deh. Ya udah gue anterin pulang. Terus tapi lo jangan lupa koordinasi tentang ini juga kan sama kantor. Maksudnya? Yang tadi kita obrolin, koordinasi tentang masalahnya Mbak Rina. Iya ntar Bisa lah lo koordinasi dulu sama kantor. ya bisa sih cuma ya udah ntar Lo kasihan nih. Iya. Ya udah ya. Ntar gua Yuk, koordinasi. Mbak kita balik ya Mbak. Saya anterin Mbak pulang. Yaudah mari yuk koordinasi sama kantor ya. Ini kita yakin nanti dia pulang. Yakin ayo. Duh Mbak, sabar ya Mbak. Tadi tuh nggak enak soalnya diliatin sama orang-orang, apalagi di pinggir jalan. Tapi kan ada Tiri, kau nggak seharusnya ngomong kayak gitu juga Mbak sama aku. Kan biar gini-gini kan aku kakaknya dia. Iya, saya ngerti. Hanya tadi tuh tempatnya kurang, aduh gimana ya Mbak. Kan kasihan Mbak juga jadinya kurang baik dilihat sama orang-orang. Terus sekarang Mbak tinggal sama adik tiri Mbak juga? Enggak Mbak, aku sekarang tinggal ngekos sendiri Mbak. Loh, ngekos? Semenjak papa aku nikah sama ibu tiri aku yang baru ini, aku sudah keluar dari rumah itu Mbak. Aku sudah ngekos, aku nggak mau lagi tinggal sama mereka. Ya udah kalau gitu gini deh Mbak, sekarang kita anterin Mbak ke kosan Mbak dulu. Nanti Mbak tunggu kabar dari saya ya. Iya Mbak. Ya. Alamat kosnya di mana Mbak? Di Setiabudi Mbak. Daerah Setiabudi. Ya udah. Mas Bas, kita ke daerah Setiabudi dulu ya. Oke, siap. Ya. Bentar Mbak, bentar. Maria telepon. Halo? Iya yuk, gimana? Serius yuk? ACC nih? Ya udah kalau gitu ntar, oh gini aja, lo langsung nyusulin gue ke kosannya Mbak Rina ini ya? Iya sekarang, ini udah on the way sana, Setiabudi. Ya udah kita temuan sana ya. Ntar di Sherlock. Oke. Yuk, assalamualaikum. Alhamdulillah Mbak, ternyata kantor menyetujui buat ngebantuin Mbak dengan permasalahan Mbak yang tadi Mbak ceritain kan. Jadi ya udah nanti tim saya juga menuju ke sana ke kosan Mbak. Jadi sekarang kita ke kosan Mbak aja deh. Iya, sama-sama. Iya, makanya Mbak banyak berdoa ya. Sabar ya Mbak ya. Mas, tuh nanti pertigaan belok kiri ya Mas ya? Siap. Mbak ngekos sendiri di sini? Iya, sendiri Mbak. Oh. Ini tempat saya, kosan saya. Ya udah kita parkir sini dulu apa ya? Bisa kok. Yang mana Mbak? Nih Mbak. Oh Ini ya. sudah sampai nih, sebelah kiri nih. Oke. Itu Mbak tempat saya. Oh, Kita ini. ngobrol di dalam aja Mbak. Iya boleh. Ya udah kalau gitu Mbak istirahat, saya sama tim pamit pulang ya. Iya. Hati-hati ya Mbak. Iya. Makasih ya. Ntar dulu Mbak, ini ada Mbak yang tadi. Rina, ngapain kamu marah-marahin anak saya? Emang dia ngomong apa sih sama ibu? Tanya sama Mbak anak Rina. saya. Kamu ngomong apa sih sama ibu? Tadi Mbak bilang jelek-jelekin ibu. Kamu jangan kurang ajar ya. Ini Bu, ibu kamu. astagfirullahaladzim. Kenapa kamu begitu sama saya? Ibu asal ibu tahu ya. Gara-gara ibu, bapak saya tuh hubungannya jadi menjauh. dari Saya tidak Mbak Rina ngejain jangan kamu ngomong sama gitu, papa kamu. Kenapa Astagfirullahaladzim. gitu sama saya? Oh gitu ya? Istighfar ya. Ngerasa saya, Bu, nggak ngerasa ya? Istighfar dong. Rasa apa? Astagfirullahaladzim. Nggak ngerasa ngejauhin saya sama bapak saya? Bu, tobat, Bu, tobat. Tobat Mbak Rina apa? nggak boleh Kamu ngomong. jangan suruh orang Bu, tobat ya. Bu. Kamu yang harus tobat, kurang ajar sama Ibu harus sadar Mbak bahwa ibu Rina. tuh kayak gimana. Kenapa? Mbak Rina istighfar deh. Saya. Bu, Kita pergi aja. astagfirullahaladzim. Mbak, udah deh. Mbak, ya Allah. Laporin misalnya gua Ya takut Allah. anak. Ya Allah, ibu orang tuanya. Dasar ibu jahat. Iya Mbak, udah malu dilihatin sama tetangga ini, aduh ngeganggu deh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya Allah. Loh, Sama aja kamu ya, sama mereka-mereka ya. apa ya?
Mario. Udah Mario. Iya itu tadi tuh yang belakang itu ibu tirinya Mbak Rina. Dia marah-marah gara-gara tadi adiknya tuh kayaknya lapor sama ibunya kejadian tadi di kafe. Marah-marah. Aduh, tadi jangan ketabrak tadi nyaris banget tuh. Iya, aduh ya Allah. Maaf ya Mas, maafin ibu saya ya. Maaf ya Mas. Enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya ya. Ya, Mbak jangan kebawa emosi lagi. Nah, mending Mbak Rina istirahat dulu aja. Pencariannya kita mulai besok aja ya. Iya Mas. Nggak apa-apa kan? Iya mendingan Mbak istirahat aja ya. Tadi udah capek soalnya berantuk juga kan. Iya. Ya udah besok kita kabaran ya Mbak ya. Iya. Ya Iya Mbak. Dihubungin aja ya Mbak. Iya. Makasih banyak. Ya makasih. Makasih banyak. Iya, iya. Sampai ketemu besok ya Mbak ya. Ya, makasih. Yaudah. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Aduh. Beneran tadi berantem lagi? Iya, coba. Nggak ngertinya tuh gimana ya? Mbak Rina juga emosi, wajar kalau dia emosi. Karena ibunya juga datang-datang langsung kayak, maaf nih ya, kayak maki-maki Mbak Rina gitu. Maki-maki? Iya, gara-gara adiknya itu lapor ke ibunya. Kejadian di kafe tadi loh, yuk. Emang sebenarnya permasalahan seperti apa sih? Ya permasalahannya juga belum jelas kan. Mbak Rina cuma cerita yang tadi di kafe. Dia minta tolong ke gue kalau misalnya dia pengen tahu perubahan ayahnya ini faktornya apa. Entah ibu tirinya, entah dia nggak setuju sama calonnya atau apa. Nggak ngerti. Mbak Rina juga belum jelas kan. Udahlah kalau gitu kita mending atur strategi lagi aja lah ya. Mending kita balik kantor dulu aja sekarang. Ya udah. Yuk. Ya udah yuk. Ayo guys. Mas Bas. Katanya udah janji sama Mbak itu. Udah. Ini udah janjian. Dia udah nungguin deket rumahnya. Ini Dekat udah kos deket. maksudnya. Ya deket kosannya dia. Hari ini kita mau ke rumahnya dia. Oh. Tuh. Berarti dia ngajakin kita untuk nganterin ke rumahnya Iya, gitu bener maksudnya. banget. Dia minta dianterin ke rumahnya. Oh, itu tuh. Itu kan? Tuh. Iya, bener. Buka apa? Apaan? Ayo masuk dulu aja. Oh, nungguinnya di situ, Mbak. Iya. Ayo, situ. Kirain di kos. Jadi hari ini kita ke rumah ayahnya Mbak Rina. Iya. Di mana nih? Itu nanti kita lurus aja. Terus nanti ada perempatan, nanti kita berangkat ya. Ya udah ntar tunjukin ke Mas Bas aja deh. Ini tuh rumah saya tuh Mas, Mbak. Yang ada pohon pisang itu. Yang ada pohon pisang itu. Oh. Itu. Loh. Itu ada yang keluar tuh. Itu siapa Ibu sih? tiri saya tuh. Aku mau keluar dulu lah. Mbak, Mbak, bentar udah. dulu. Iya, bentar dulu. Tapi itu ibu tiri aku tuh memang benar-benar keterlaluan tuh Mas. Iya, Mbak. Iya. Kita baru datang kan Iya. nggak mungkin langsung ribut gara-gara gini doang. Iya, maksudnya Mbak tenang dulu. Itu kan ibu tiri Mbak mau keluar. Jangan Mbak langsung turun. Nanti kalau Mbak turun ketemu ibu tiri Mbak juga bakal berantem lagi kayak kemarin kan. Udah mending kita tunggu di sini. Ntar kalau ibu tiri Mbak udah pergi, baru Mbak boleh ke sana. Bentar ya, gue kabarin Jerry dulu. Jer, lu lihat nggak itu apa ibu tirinya Mbak Rina yang keluar rumah itu? Oh iya nih, ya gue lagi selidiki nih. Nah, gue minta tolong sama lo, tolong diikutin dong. Oke, siap. Nanti kabarin kalau Ntar kalau misalkan ibu tirinya mau balik, lo langsung kabarin gue ya. Soalnya kita mau ke rumahnya Mbak Rina ini, ketemu sama papanya. Oke. Oke, Jer, gue tunggu ya. Ya udah tuh, udah agak jauh kan. Yuk. udah. Mbak. Pelan-pelan ya. Mas. Tapi kayaknya sepi deh. Tuh kan. Papa! Assalamualaikum. Papa! Mana lagi? Gak ada orang. Iya, jangan pergi semua, Mbak. Assalamualaikum, permisi. Kok nggak Assalamualaikum. bisa? Tuh kan sudah diganti kan pasti sama Mbak ibu tiri salah. aku. Mbak salah kali ngambil kunci, coba yang lain. Ada nggak? Nggak bisa, sudah diganti. Dia pasti ibu tiri aku nih yang suka ganti nih. Ah! Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ini kayak nggak ada orang. Iya, nggak ada Ah! orang. Mbak, sabar, Mbak. Apa? Mbak, ini nggak ada orang, gue percuma kalau nggak marah-marah sini. Ah, ini semua pasti gara-gara ibu tiri aku nih, dia yang ganti kunci nih. Oh, Mbak, sabar ya, istighfar. Mbak, kan kita udah bilang jangan emosi, Mbak.
Bang, kita balik ke mobil dulu deh, Mbak. Enggak, saya mau tunggu di sini aja. Mbak, Saya mau tunggu papa saya di sini. lebih baik kita balik ke mobil, Mbak. Nggak mau, nggak mau. Ini Mbak udah janji mau bantu kita kan? kita di sini bantuin Mbak loh. Mending kita ke mobil aja dulu sekarang, nanti kita omongin di mobil semuanya ya. Udah bakal Takutnya ini, Mbak, kita ribut. Kita aja ya. Kita balik mobil aja dulu ya. Sudah, ya. Oh, di mana dia? Udah dekat ya? Dia tuh di mana dia? Yaudah, yang penting kita balik ke mobil aja dulu. Ayo, Mbak. Bisa ya? Sama istrinya sendiri ketawa-ketawa, sedangkan sama anaknya enggak. Nelpon aja nggak pernah diangkat. Ya Allah, Mbak, jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Mungkin handphonenya lagi mati, ya kan? Loh, Mbak mau ngapain? Mau telepon papa saya lah, Mbak. Ya, Mbak, tenang dulu, jangan emosi. Coba aja dulu, Mbak. Itu kayaknya Tuh kan? masuk tuh. Nggak diangkat-angkat kan sama papa saya? Cuman dilihat doang. Allah, kaget banget ya. Tega ya papa saya kayak gini ya sama saya. Papa seperti apa sih dia itu, Mbak? Mbak. Mbak, ya Allah. Masa anaknya sendiri kok dibuang sih? Ini pasti gara-gara ibu tiriku tuh. Ya Allah, Mbak, jangan. Jahat banget kan ibu tiriku kan, Mbak? Mbak kok pikirnya kayak gitu, Mbak? Emang nggak boleh suzon dulu dong, Mbak. Mbak jangan marah-marah kayak gini dong. Mbak kan udah janji sama kita. Mbak emosi terus ya. Tapi kan kayak gitu. Mbak, istighfar, Mbak. Ya Allah. Papa saya tega banget kan, Mbak, sama saya, Mbak. Coba lihat. Coba lihat. Papa saya lebih mementingkan anak tirinya daripada saya anak kandungnya, Mbak. Bukan mementingkan anak tirinya, Mbak. Ya, Mbak jangan seuzon gitu sama ayah sendiri. Papa saya nggak peduli lagi sama saya, Mbak. Sama saya dia nggak peduli lagi, Mbak. Mbak, istighfar, Papa Mbak. saya sudah nggak sayang saya lagi. Saya pengen dianggap anak sama dia, Ya Pak. Allah, Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Mbak mikirnya kejauhan, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu. Istighfar, Mbak. Coba kalau dia peduli sama saya, masa telepon saya diangkat sama dia, Ya, Mas. ya pasti papa Mbak tuh punya alasan khusus. Nggak mungkin dia tiba-tiba mutusin hubungan sama Mbak. Alasannya apa sih, Mas? Alasannya apa Mbak, sih? Apa astagfirullah. sih salah saya? Apa sih, Mbak? Kita antar Mbak pulang ya. Soalnya kalau kayak begini nggak akan ketemu jalan keluar ya, Mbak ya. Ya, Mbak ya. Kita sholat dulu biar Mbak bisa lebih tenang, biar pikiran Mbak nggak kacau ya, Mbak ya. Biar hati juga adem ya, Mbak ya. Ya, Mbak ya. Ya udah, Mas Bas, kita jalan ya. Kita ke masjid. kita sholat dulu. Jadi kita hari ini mau kemana nih, Mbak? Kita ke tempat Mbak Asti ya, Mas ya. Teman Mbak Asti. Nah, emang kenapa kita harus ke rumahnya Mbak Asti? Mbak Asti itu adalah kakak saya, Mas. Kakak Ya. kandung. Kakak kandung. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan papa. Tapi ini rumahnya Mbak Asti ini masih jauh nggak nih? Sekitar 30 menitan lagi sih, Mas. 30 menit. Wah, udah mau ini azan sholat. azan. Iya, azan maghrib nih. Gimana kalau kita sholat dulu aja? Yaudah, yaudah kita sholat. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Iya, kita sholat maghrib dulu aja. Nah, Mas Bas, kita ke masjid ya, Mas Bas. Oke, siap. Bentar lagi azan soalnya.
Tapi Mbak Asih tahu kan Mbak mau datang? Tahu. Ya, itu ada siapa tuh telepon tuh? Angkat aja Mbak. Iya. Pas banget kan? Iya, pas banget. Ya, halo? 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 Halo, Mbak? Basti? Rina, kamu di mana? Ya, aku mau ke tempat Basti. Cepetan dong, kamu. Mbak, dari tadi di sini udah mau pulang loh. Oh iya, ya udah, tahan dulu ya, Mbak. Tahan dulu, tahan Papa di sana ya, Mbak. Aku mau ke tempat Mbak. Ya udah, cepetan ya. Oh, Papa sudah di sana, Mbak. Iya, iya. Iya, ya, Mbak. Ya, ya, makasih ya, Mbak. Mas, cepetan Mas. Kita ke Iya, tempat Mbak, Basti. iya, iya. Kita keburu Sabar. Papa saya pulang nih. Iya Mbak, Ya, ini sabar kita dulu. lagi Ini, kesana kan, Mbak? ini kan jalannya sempit nih, pelan-pelan dulu dong. Cepetan. Mbaknya sabar dulu ya, sabar, istighfar. Jangan kebawa malah panik kayak begini loh. Stop Mas. Di sini. Sini. Udah sampai. Iya, 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 Mbak. Iya, Mbak. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan Mbak. Ya udah. Mbak, pelan-pelan dulu dong Mbak. Pak. Assalamualaikum. Rina kangen Pak sama Papa. Ini apa, Pak? Rina mau minta maaf Pak. Rina minta maaf Pak. Astagfirullah Pak, jangan kasar-kasar Pak. Ini kan anak Belum Bapak. Tolong. Mbak, ini urusan keluarga saya. Kalau bisa, Maafkan saya. silakan. Silakan. Pak, ini kan anak Bapak, cuman pengen ngomong baik-baik Pak. Saya tahu. Kamu juga Rin yang salah. Kenapa sih bawa-bawa kayak ginian, kamera kayak gini? Kenapa sih Mas yang salahin aku? Aku bukan salahin kamu, tapi kamu memang salah membawa tim kayak gini. Untuk apa? Itu karena Papa nggak pernah angkat telepon aku, tahu nggak Kak? Tapi kamu juga nggak tahu nggak sama Papa, Mana Rina. Anda ada sama sekali? Apa ini kan anak Bapak cuma pengen ngobrol baik-baik sama Bapak. Kita boleh deh ngobrol baik-baik Nah, sekarang aja. saya bukan tidak boleh. Sebaiknya Anda ini kalau bisa di luar aja dulu. Rina, kamu memang anakku, masih saya anggap anak. Cuma sebelum itu saya mohon dengan suara sangat, yang kamu bawa ini kalau bisa disuruh dikeluarkan. Bukan saya mengusir, saya masih menghormati mereka-mereka ini. Biar supaya masalah ini, kalau kamu masih begini, saya tidak akan merestui perkawinan kamu, dan apalagi yang namanya memberi. Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Kok Papa kayak gitu sih Pak? Nah, ini. Kamu sih deh kayak gitu sih Pak. Mbak Rina, sabar dulu Mbak Rina. Kamu harusnya nggak bawa kayak ginian, Rina. Mbak, ini urusan rumah tangga, tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Antara saya dengan kamu. Ya, Pak, maafin Rina, Pak. Maafin Rina. silakan Anda ya. Ya Pak, cuma kan ini aduh. Kamu sih. Silakan Anda keluar. Mas, Mbak, silakan keluar dulu nih, Mbak. Ini saya mau bicara secara internal aja sama keluarga saya. Silakan. Jadi saya mohon maaf, Silakan. Mas sama Mbak, silakan keluar. Anda ini, Mbak ini kalau memang bilang Iya Pak ya. Ya Pak. udah, kita pulang. Silakan keluar ya, Mas, Mbak. urusan rumah tangga, kalau perlu tidak ada orang-orang tahu. Iya Pak. Biarkan. Maaf ya, Mbak, Mas keluar dulu ya. Ya. Semua salah kamu. Kenapa kamu bawa tim-tim kamera kayak gitu sih? Kenapa sih Terus? Mbak selalu salahin saya, Mbak? Saya Terus bukan nyalain kamu kamu, sudah Rina. kurang ajar kepada ibu. Bagaimanapun juga itu orang tua kamu, itu pengganti ibu kamu. Kamu kan mau duit, mau restu. Semuanya itu gampang bagi kamu. Tapi dengan syarat kamu minta maaf saja kepada orang tua. Iya, tapi kan Papa janji sama saya mau kasih uang buat pernikahan saya, Pak. Saya akan kasih duit dan restu. Tapi minta maaflah kepada ibu. Itu ibu tiri, tapi harus dihormati. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau minta maaf sama Ibu Tiri. Tapi lihat kan tadi kayak gimana ya. Pokoknya saya nggak mau minta maaf sama Ibu Tiri. Ya udah, kalau Papa nggak mau restuin saya pergi. Mbak,
Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak. 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 Mbak Rina. Mbak. Mbak, kita di sini aja. Mbak. Mbak. Kenapa sih? Kenapa sih, Mbak? Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak, coba ceritain dulu sama kita, Mbak. Kita nggak tahu apa-apa, bingung mau bantuin Mbaknya kayak gimana. Mbak Rina. Kita di sini mau bantu Mbak. Kasih tahu dong kita. Mbak. Mbak. Ya maaf nih Mbak. Kan dari kemarin kita coba nyari papa Mbak kan endingnya selalu kayak begini kan. Entah papa Mbak yang menghindar atau malah jadinya berantem. Nih, gimana kalau Mbak ngomong sama ibu tiri Mbak aja? Aku gak mau ngomong sama ibu tiri aku gak mau. Mbak, kita udah nyoba berbagai cara tapi tetap aja hasilnya kayak gini. Aku gak mau. Aku gak mau. Nah, Mbak coba dipikir-pikir dulu Mbak. Maksudnya kita udah bantu Mbak coba ketemu papa Mbak tuh berapa kali. Cuman selalu berakhir nggak nemu hasil apa-apa. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau ketemu mereka. Aku gak mau ketemu mereka lagi, Mas. Iya Mbak, tapi siapa tahu mereka bisa bantu Mbak buat berkomunikasi lebih baik sama bapak sama ayah Mbak. Mbak, siapa tahu itu bisa dengan cara kayak kita mendekatkan sama ibu Mbak, itu bisa bantu kita buat ngobrol sama ayah Mbak. Aku gak mau, Mbak. Pokoknya aku gak mau. Aku sakit hati sama mereka karena mereka selalu fitnah aku, Mbak. Kita udah nggak ada cara lain Mbak. Apa sih salah aku, Mbak? Aku hanya nuntut hak aku aja, Mbak. Iya, kita ngerti. Tapi kita nggak ada cara lain. Atau gini deh, coba Mbak ngomong sama calon suami Mbak buat ketemuan sama keluarga Mbak. Mungkin dengan gitu bisa ngobrol baik-baik kan, Iya. bisa ketemu titik terangnya. Mana dia mau, Mbak? Dia pasti gak akan mau. Dia kan calon suami Mbak, nggak mungkin dong. Mbak kan lihat kemarin aja dia berantem sama aku gara-gara aku ngungkit-ngungkit tentang papa aku. Tapi coba deh Mbak sekali lagi aja Mbak ngomong baik-baik sama calon suami Mbak. Tarik nafas, istighfar Mbak. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Kalau kayak gini kita gimana mau bantu Mbak? Juga bingung. Kita udah coba ngasih solusi Mbak buat ketemu sama Ayah Mbak aja udah susah kayak gini. Bahkan kakaknya Mbak aja nggak bisa ngebantu Mbak loh Mbak. Siapa tahu dengan ibu, walaupun itu ibu tiri. Gak mau, Pak. Aku gak mau ketemu ibu tiri aku lagi. Aku gak mau, Pak. Ibu tiri aku itu jahat, Mbak. Jahat. Astagfirullahaladzim Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Ya Mbak, udah kalau gitu ini kan udah malam juga, Mbak juga udah nggak, ya udah. Gimana kalau kita antar Mbak pulang aja ya? Kita besok lagi kita lanjutin pencarian. Iya, Bu. Kita lanjutin kalau misalnya Mbak udah tenang ya Mbak ya. Ya udah.
tenangin diri dulu mbak. Mbak tenangin diri mbak dulu. Tarik nafas. Banyak-banyak istighfar, Mbak. Istighfar. Doa. Astagfirullahaladzim. Lo ini kan calon suami mbak. Keluar nggak? Mas, pelan-pelan dong mas. Ya Allah, mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Kamu apa-apaan sih? Hah? Mas, jangan kasar dong sama cewek, mas. Diam. Bukan maksudnya begitu, ini nggak boleh begitu. Apaan lu? Ini urusan gue. Bukan begitu. Cuman mas sama cewek nggak boleh kasar kayak begitu dong. Iya, Mas, tapi jangan kasar. Tuh tangan. Dengar dulu. Bisa nggak, Mas? Aku dapat kabar dari Asti. Hah? Kamu ribut sama mama bapak di rumah. Emang benar kenapa sih, Mas? Itu salah lu. Mas nggak boleh kasar, gimana pun juga ini kan perempuan. Mau lu apa? Hah? Ini urusan gue. Gue nggak mau apa-apa, Gue udah Bang. bilang, ini bukan urusan berdua ya. Iya, cuman nggak Urusan begini gua sama dia. caranya. Nggak tahu. Bang, bukan Pulang, begini caranya. Ini kan perempuan. Ya Allah, Mas. Ayo pulang. Jangan kasar Mas. dong, Mas. Udah diam. Mas. Naik. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Oh, ini kamera apaan sih? Tolong dong. Awas, hati-hati. Awas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, calon suami kok bisa kayak begitu sih? Kasar banget sih, ya Allah. Jadi calon suami aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kaget banget gue tadi waktu diketuk. Astagfirullah. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin deh. Tadi denger nggak sih pas calon suaminya ngomong? Aneh kan obrolannya? Kayak calon suaminya tuh kayak nggak terima banget gitu kan si Mbak Rinanya ketemuan sama orang tuanya. Iya, terus perasaan setiap kita ketemu orang tuanya dia tuh nggak ada loh, Yul. Nggak tahu nih, ya Allah. Kok dia bisa tahu kayak gitu? Ini beneran aneh banget nih. Astagfirullahaladzim, kasar banget. Aduh, ya udahlah. Gimana nih? Balik kantor? Ya udah balik kantor aja sekarang. Mbak Rinanya juga kan udah dibawa pulang sama calon suaminya. Gue bener khawatir banget nih. Kalau sumpah. nggak gini deh yuk, ntar gue coba hubungin Mbak Rina tapi besok aja kali ya. Takutnya sekarang mereka masih bareng terus malah jadi permasalahan baru kalau gue ngubungin dia. Gue setuju tuh. Ntar Kita kasih mikirnya waktu nggak- dulu aja ya. Iya, ya udah balik kantor aja lah. Yuk. Jadi. Ya udah. Mas Bas, ayo Mas Bas. Balik semuanya yuk. Astagfirullahaladzim. Fatih duluan. Yuk. Ayo Mas Bas, ayo. Ini aku maunya desainnya kayak gini ya, Pak. Nah, kayak ini bagus sudah kayak gini. Mbak, Nanti warnanya jangan terlalu mencolok ya, Pak ya. Ini kira-kira berapa hari, Pak, selesainya? Ya kira-kira 1 minggu deh kalau nggak banyak revisi ya. Coba diakurin dulu sama kakaknya. Udah ya. Makasih ya, Pak. makasih Pak. Assalamualaikum. Duduk dulu deh. Mbak, kira-kira emang Mas Gali setuju sama desain yang tadi Mbak apa bikin? Iya kan, Mas Gali kan sudah sibuk kerja tuh. Jadi semua ya keputusan saya sih, Mbak. Cuman Mbaknya udah ngobrol bener nih sama Mas Galinya. Sudah sih, dia semua serahkan ke saya aja. Udah yakin aja diserahin sama Mbaknya ya. Tapi Mbak udah dapat restu dari Bapak Mbak. Restu sih udah ya, cuman papa saya tuh dari kemarin tuh sudah janji. Dia janji sudah mau kasih saya uang untuk pernikahan saya, mau bantu saya. Nah, jadi itu yang saya sekarang ini kepusingan, pusing banget saya. Pokoknya saya mah nggak tahu mau buat apa, karena kan papa saya sudah janji. Jadi uang-uang itu tuh buat apa aja sih? Itu kan uang untuk pernikahan saya, Mbak, buat undangan, buat catering, buat biaya pernikahan semuanya. Karena kan itu uang warisan saya juga, Mbak, dari ibu saya. Iya, maksudnya itu hak Mbak sih. Ya itu hak saya dong. Ya kita ngerti. Cuman gimana ya?
Ini dari keluarga mah bener-bener nggak ada yang mau ngebantu, maksudnya menalangi dulu gitu. Bukan masalah nggak mau menalangi, cuman masalahnya kan papa saya sudah janji sama saya mau kasihkan uang buat saya, tapi sampai detik ini sepeser pun papa saya nggak ada kasih. Saya juga bingung, ada apa dengan papa saya? Sampai detik ini saya pun nggak bisa hubungin papa saya. Astagfirullahaladzim. Kalau dari pihak keluarganya Mas Galih gimana? Iya, memang nggak ada yang mau bantu. Bentar deh Mbak, ngomongin tentang Mas Galih, itu kasus yang kemarin tuh gimana itu yang sempat berantem itu ya kan? Kita sampai lihat Mbak ditarik-tarik itu kan gimana itu Mbak? Ya Gak apa-apa kan? sebenarnya sih saya kesel sih ya, marah juga saya sama Mas Galih. Tapi mau apa lagi? Kan nggak mungkin dong kalau kita mau batalin pernikahan. Kan hari H juga sudah dekat. Dan juga biaya pernikahan juga Mas kan tahu, Mbak juga tahu biaya pernikahan sekarang nggak murah, mahal. Biaya gedung lah, biaya catering lah, Iya. undangan lah. Cuman beneran Pusing kan saya. apa maksudnya? Karena kasus kemarin nggak ada konflik yang berkepanjangan kan sama Mas Galihnya. Soalnya takutnya Mbak udah planning banyak hal terus tiba-tiba Ribut besar kayak kemarin. iya. Enggak sih, nggak ada masalah apa-apa sih. Udah baik kok masalah kemarin. Sebenarnya kemarin Mas Galih itu cuma emosi aja. Dia orangnya baik kok Mas. Ya, syukurlah ya kalau nggak ada masalah sama Mas Galihnya. Jangan sampai ribut lagi persiapan pernikahan juga kan. Ya udah ya mending apa? Kita balik mobil aja. Kita ngobrolin di mobil aja, lanjutin. Itu kan papa deh. Itu bukannya Papa Mbak? Itu kayaknya papa aku deh. Itu beneran Papa Mbak kan? Iya kayaknya beneran deh, kelihatan deh. Tuh kan bener kan tuh papa aku. Itu papa aku. Mbak, Pa! Papa! Mbak, ya Allah. Papa! Pa! Papa kenapa naik angkot, Pa? Kenapa naik angkot, Pa? Kenapa sih? Dara sama Mia kemana, Pa? Mobil kemana? Kenapa Papa nggak diantarin, Pa? Mbak, pelan-pelan dulu, Mbak. Pak, kenapa sih, Pak? Pa! Pak. Kenapa Papa nggak mau ngomong sama aku? Kok Papa tega banget sih, Pa? Pak. Pak, kenapa sih, Pak? Papa kenapa sih, Pa? Pak, bentar nih, Pak. Ngomong baik-baik dulu deh, Pak. Ada apa sih, Pak? Papa kenapa, Pa? Kenapa sih Papa tega banget sama aku, Pa? Kenapa sih, Pa? Aku kan anak kandung Papa. Pak, Bapak kenapa naik angkot sih, Pak? Dara sama Mia kemana? Sudah. Saya mohon dengan sangat Anda tidak usah mencampuri urusan saya. Cukup antara saya sendiri. Saya sudah lama menderita. Ya. Tapi Sudah, kan saya Bapak mau janji, pulang ke Pak. rumah. Tapi kan Bapak janji. Kamu dengan ini kamu bawa Bapak mau siapa-siapa bantu ini? pernikahan saya kan, Ini Pak? semuanya dengan siapa kamu bawa? Tolonglah kamu jangan apa-apa lagi. Kalau mau datang aja. Iya, tapi kan baik-baik. saya Jangan bawa, khawatir, Pak. jangan Saya bawa khawatir orang. lihat Bapak jalan sendiri kayak gini, Jangan Pak. bawa Saya orang. khawatir. Ya sudah. Dara sama Mia kemana sih, Pak? Kemarin kan Sudah, Bapak baru sudah. beli Mbak, mobil, Pak. Itu Sekarang uang saya nggak nikahan bisa saya banyak kan, berpikir. Pak? Itu uang pernikahan saya kan, Mbak, Pak? udah dikasih, Mbak dikasih jalan aja, Mbak. Udah, Mbak. Pak, biar sini, Pak. Rina antarin ya, Pak, ya. Rina khawatir, Pak. Rina khawatir sama Bapak. Bapak pulang sama Rina, Tengah ya, jalan, Pak, ya Allah, Mbak. Bapak pulang Tolong, sama Mbak. Rina, ya. Saya akan tunangkan. Setiap mau ketemu saya bawa orang. Apa? Pak, Rina tuh cuma mau ngobrol Sudah. sama Sekarang Bapak, sama Pak. Pak. Mbak Rina. Udah, Mbak Rina. Udah. Masalah urusan Dari hati ke hati, Pak. Mbak Rina. Dengerin Rina dulu, Pak. Dengerin Rina dulu. Loh, ini bukannya Mbak? Kenapa sih, lah? Ini kan bapak gua.
Lu kemarin-kemarin kemana aja ya? Lu nggak pernah lu peduli sama bapak ya? Iya, tapi kan itu gara-gara kalian yang merampas bapak gue dari gue. Astagfirullahaladzim, Mbak. Lu introspeksi diri lu Sekarang sendiri begini. Saya ambil alih aja. Dasar lu ya. Pak, Enggak, lu nggak ada urusan. Ini bapak, sekarang. ini papa saya, ini gimana papa sih? saya. Bapaknya Astagfirullahaladzim, Mbak Rina bingung deh. juga, Mbak. Kemarin-kemarin lu kemana aja, hah? Kemana aja karena apa? Karena kalian yang menutup komunikasi dengan saya dan Enggak, papa lu saya. nggak peduli sama bapak lu sekarang ya. Sekarang begini. Kalau mau berdamai, nanti datang ke rumah yang baik-baik. Caranya bukan begini. Udah Pak, bapak nggak usah peduli ya Pak. Astagfirullahaladzim. Dulu, Pak. Mbak, ini cuma pengen ngobrol baik-baik, Mbak. Ya Allah, Mbak. Mbak, ini mau ketemu ayahnya aja. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak Rina. Ya Allah, Mbak. Mbak, Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, Udah, jangan Mbak. tinggalin Rina, Pak. Mbak Rina istighfar, Mbak. Mbak, ya Allah. Mbak, istighfar. Mario. Pat, lihat ini apaan? Apaan? Ya, ini jatuh dari mobil tadi nih. Yang bener. Serius? Udah di situ kali. Enggak, gue lihat Ngapain tadi. ambil? Gue ngeliat makanya gue ambil. Tuh kan kalian lihat sendiri kan. Aku dihalang-halangin tuh sama saudara-saudara tiri aku untuk ketemu papa aku. Apa hubungannya Iya, sama ini maksudnya air apa? ini, Mbak? Apa hubungannya? Ini air apaan? Ini cuma tulisan untuk dicampur ke air minum, itu aja, Mbak. Apa hubungannya sama saudara Mbak? Enggak, ini cuma air biasa. Yakin yo tadi jatuh dari mobil tadi? Serius, gue ngeliat makanya gue ambil. Ini punya saudaranya Mbak Rina maksudnya? Ini air biasa. Apaan ini, Mbak? Tapi ketulisannya untuk dicampur ke air minum sih. Jangan-jangan. Ah, yo nggak mungkin. Masa sih yo nggak mungkin? Ini air apaan sih, Mas? Udah, Mbak. coba lihat, Mbak. Bentar. Ya, bentar, Mbak. Udah daripada mikir aneh-aneh nanti mbaknya mending ini dibuang aja. Jangan, Mas. Loh, Jangan. loh, Ini Mbak. kan bisa jadi barang bukti. Bukti buat apa? Bukan begitu maksudnya, Mbak. Biar nggak fitnah. Fitnah apaan? Ini Iya, memang Mbak. kenyataan Mending kok. Gini Bukan nih, Mbak. begitu. Biar nggak jadi fitnah, biar Mbak juga nggak mikir aneh-aneh. Udah ini dibuang Mbak. aja. Mbak dengerin kita Mbak. ya. Kali ini Mbak dengerin kita. Oke. Saya sama. Iya kan, enggak dia kill. Takutnya malah jadi fitnah. Iya. Kita beli mobil aja. Ya udah balik. Apa? Enggak dong. Pak? Ada apa sih datang-datang? Ini kamu cari papa, Bu. Papa kamu di rumah sakit. Ya Allah, papa sakit, Bu. Ya, memang kamu tahu papa sakit. Astagfirullahaladzim. Kamu kan gak pernah peduli papa kamu. Ini juga ada apa di dalam Apa? Bu. Ibu. Papa sakit apa sih, Bu? Kamu gak perlu tahu papa sakit apa. Bu, Mbak Rina kesini mau nyari ayahnya, Bu. Gak perlu tahu, gak perlu tahu. Kamu gak perlu datang ke rumah sakit. Bu. Iya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Iya, Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, ini masih rumahnya Rina loh, Bu. Astagfirullah. Tidak, Bu. Rina kan anak kandung kamu. Astagfirullah. Iya, Ibu. Iya. Bu, ibu dengerin dulu. Ini kan anak kandungnya dan dia mau ketemu sama papa. Ya, tapi papanya lagi sakit. Izinkan kalian mengerti nggak sih? Ya nanti kalau papa sudah sembuh, ibu yang kasih kabar ke kamu. Biar dia pergi. Astagfirullahaladzim. Iya. Mbak Rina udah ayo pulang. Iya. Ganggu rumah saya ya. Mbak Rina. Iya, Bu. Rina mau ketemu papa. Rina. Mbak Rina udah lah. Ketemu papa mau. Mbak udah dong, Mbak. Kamu ada durhaka sama papa kamu ya? Tidak. Mbak. Pergi tidak. Saya tidak mau terima. Pergi. Mbak. Rina mau ketemu papa. Pergi. Tidak. Mbak. Pergi. Mbak Rina. Pergi. Istighfar deh, Mbak Rina. Pergi semuanya pergi. Jangan ganggu saya. Udah dilihatin orang, Mama.
Mbak, udah. Astagfirullahaladzim. Ah, Mbak, aduh, Mbak. Saya mau ketemu Papa, Bu. Mbak Mario. Mbak. Mbak Dina sabar ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini adalah sebuah pengakuan seorang hamba yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam surga mengingat amal kita yang sedikit. Dan juga tidak sanggup masuk ke dalam neraka karena neraka itu adalah merupakan satu tempat yang paling buruk. Akhirnya ini adalah merupakan satu pengakuan kelemahan setiap hamba. Bahwa setiap hamba adalah seorang yang dhaif, yang lemah, yang tidak tertutup untuk melakukan kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah saat seseorang itu bersalah, kemudian dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada hubungannya dengan manusia yang lain, apabila dia melakukan kezaliman, entah menganiaya orang, mengambil hartanya, memukul, atau kezaliman-kezaliman yang lain, adalah kemudian dia datang meminta maaf. Kemudian datang meminta pengampunan. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni apabila orang yang kita aniaya sudah memberikan ampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang sensitif akan kesalahan kita. Bukan menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana pepatah, kadang-kadang gajah di pelupuk mata kita tidak tampak. Tapi kita melihat semut di kejauhan sana, kita segera mencari kesalahan itu. Yang terbaik adalah introspeksi diri, cari kesalahan kita sendiri dan kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia yang kezaliman itu kita berikan kepada mereka atau hartanya kita ambil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang hidup dalam keadaan yang baik dan kita pun harus mengingat bahwasanya hakul adami, hak anak Adam yang kita langgar nanti pada hari kiamat akan dituntut kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang sadar, tidak ada manusia tanpa dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah kalau kemudian memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.